Pak Adam Yusuf ya, dari mana? Baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Kalau di Gorontalo, dari Gorontalo Pak, izin. Baik, terima Dan kasih Pak Adam Yusuf dari ya, Gorontalo ya. izin mungkin suaranya kedengaran Pak ya. Jelas Pak Bagus, ya. termonitor dengan bagus, silakan. Ya. Jadi terima kasih Pak atas kesempatannya. Eh, saya hanya ingin menyampaikan beberapa keluhan dari perangkat desa. Kebetulan saya adalah salah satu koordinator eks perangkat desa yang telah diberhentikan di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Nah, tadi banyak disampaikan terkait persoalan regulasi yang menyimpang begitu ya, yang banyak terjadi seperti tadi dipaparkan itu. Saya mencermati bahwa ada 300 sekian yang dipaparkan, namun yang kami melihat itu sangat disayangkan, itu sedikit daripada wilayah Provinsi Gorontalo yang kami sudah melaporkan ke Ombudsman pada tahun 2022 kemarin. Itu ada 176 perangkat desa yang diberhentikan secara kolosal oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo, Pak. Namun kami melihat tadi tidak masuk dalam pemaparan yang disampaikan tadi di awal, Pak. Ini yang kami perlu pertanyakan. Kira-kira kendalanya apa? Padahal sudah tahap KU resolusi dan monitoring. Namun sayangnya sekarang kami koordinasi dengan KU resolusi monitoring Pak Asep Cahyana dari Ombudsman. Katanya masih dalam tahap penyusunan ataupun penelitian oleh pimpinan Ombudsman terkait draft rekomendasi, namun sampai hari ini kami belum mendapatkan kepastian terhadap penanganan. Nah, seperti kita tahu sama bahwa sekarang ini yang digencar diupayakan ini adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa, dan kemudian sampai tadi dibahas oleh sangat disampaikan oleh PPDI ya, bahwa terkait peningkatan kapasitas perangkat desa dan lain sebagainya. Namun kalau menurut saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana kalau kita selesaikan dulu permasalahan-permasalahan dari regulasi yang diatur, regulasi-regulasi sebelumnya yang nyatanya sudah banyak menemukan maladministrasi, utamanya di Provinsi Gorontalo. Nah, terkait hal ini kami mungkin ingin mempertanyakan ke Ombudsman, Pak, terkait penanganan laporan dari Provinsi Gorontalo yang hari ini dan saya lihat tidak masuk dalam pembahasan tadi. Kira-kira begitu, Pak. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak Adam Yusuf dari Gorontalo. Yang pertama kami akan menyampaikan dua hal. Yang pertama, terima kasih telah berpartisipasi juga menyampaikan Dumas, aduan masyarakat kepada Ombudsman pada kantor perwakilan kami di Gorontalo. Terima kasih, salam hormat Bapak. Terkait dengan penanganan, nanti mungkin dijawab dengan sesi yang lain, atau kami akan berkoordinasi dengan rekan-rekan perwakilan di Gorontalo. Lalu yang kedua, tadi sebenarnya ada hal yang terkait dengan pemberhentian yang sangat massal seperti itu. Kenapa tidak diselesaikan dengan masalah-masalahnya? Baik, nanti kami akan juga tidak bisa menyimpulkan karena ini sistemnya penelitian, Pak. Oleh karena itu case by case mungkin nanti akan disampaikan. Mungkin dapat disampaikan Ibu Dalena langsung atau baik. Nanti mungkin Ibu Dalena akan menjelaskan sedikit terkait dengan hal tersebut tadi, Pak. Oleh karena itu kami mengundang yang sudah muncul di layar kami, Bapak Muammar dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh. Silakan, Bapak. Terima kasih, Mas Nyoto. Hormatan saya kepada Pak Dadan, anggota Ombudsman, kemudian kepada Ibu Priscilia dan Pak Sutoreko dari Sekolah Tinggi Desa. Kami dari Ombudsman Perwakilan Aceh ini banyak, Pak, menerima laporan terkait dengan permasalahan desa, khususnya di tahun 2023 ini. Bukan artinya 2022 dan 2021 kita tidak menerima, namun secara signifikan naik di tahun 2023. Permasalahan ini saya pikir ini sama di seluruh Indonesia, Pak. Kalau tadi di pemaparan Unilena itu disampaikan bahwa ada terjadi kekosongan pada
pada pemberian sanksi kepada kepala desa apabila untuk melakukan pemberhentian secara sewenang-wenang. Ini sangat perlu diatur dan penting saya pikir karena menjadi satu untuk pertahanan diri dari perangkat desa, karena tidak seyogyanya dia dilakukan pemberhentian dengan sewenang-wenang. Dan artinya kepala desa sendiri harus melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum melakukan pemberhentian. Jadi kami di Aceh menerima laporan masyarakat terkait diskriminasi terhadap perangkat desa yang perempuan, ini khususnya Pak. Jadi ini tadi di pemaparan Unilena saya pikir menjadi masukan juga karena ada khusus terjadi pemberhentian kepada perangkat desa yang perempuan. Ini kaitannya dengan pilihan kades juga karena tidak sesuai dengan siapa yang didukung, kemudian terjadi pemberhentian diskriminasi tersebut. Jadi ini menjadi satu masukan ke kajian tersebut. Kemudian juga ada satu kasus lagi di Aceh, itu juga kepada perempuan terjadi pemberhentian perangkat desa secara halus, dipindahkan dari bendahara, kemudian menjadi staf, kemudian menjadi dusun, dan akhirnya diberhentikan juga. Jadi tidak hanya, kalau di Aceh sendiri tidak hanya pemberhentian kepada sifatnya adat politis, kemudian ada tindakan ketidakpatuhan, tindakan kompetensi yang tidak baik, tapi adanya diskriminasi juga mendominasi kepada pihak perempuan. Kemudian yang satu lagi, kita menerima laporan masyarakat juga terkait dengan pengangkatan pemilihan kepala desa yang telah menjadi diskriminasi. Itu terjadi di salah satu kabupaten di Aceh Utara. Itu karena ada suatu perjanjian sehingga beliau tersebut tidak dapat mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa karena adanya perjanjian lama yang tidak diatur di kanun desa secara tertulis, sehingga terjadi diskriminasi kepada calon kepala desa tersebut. Kalau di Aceh disebut kesyik. Jadi kami menerima banyaknya laporan desa tersebut. Salah satunya yang mendominasi di tahun 2003 ini adalah diskriminasi terhadap kepala desa. Mungkin yang tadi di awal saya sampaikan, permasalahan kekosongan terhadap sanksi kepada kepala desa ini perlu diperkuat, Pak. Karena setelah kita berikan saran atau masukan kepada kepala daerah akhirnya tidak dapat melakukan pemberian sanksi, sehingga seolah-olah terjadi pembiaran dan akhirnya dilakukan di tempat-tempat yang lain karena melihat fenomena ini bukan hanya di satu kabupaten, namun terjadi di beberapa kabupaten dan sama modusnya pembiaran dari kepala daerah karena adanya politik ataupun apa, sehingga perlu saya pikir penguatan kepada pihak-pihak yang memberikan sanksi ini agar diperkuat, Pak, supaya ke depan itu bisa menjadi sebagai tidak terjadi lagi ke depannya, Pak, gitu, Pak. Kemudian pembinaan oleh camat juga perlu ditingkatkan, Pak. Pembinaan camat perlu ditingkatkan karena sekarang peran camat saya pikir tidak optimal di tingkat kecamatan, karena camat hanya memberikan rekomendasi seolah-olah itu sudah ada yang minta, kemudian ada yang suruh, kemudian ada yang fasilitasi itu, sehingga pembinaan oleh camat sekarang perlu ditingkatkan kembali dan camatnya itu perlu dilakukan satu pembinaan oleh dalam ini mungkin pihak kabupaten kepada camat untuk bagaimana membuat desa ini menjadi berdaya dan perangkat desa dan kepala desa menjadi yang baik dan benar. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Bapak Muammar, rekan sejawat kami yang ada di perwakilan Aceh. Mungkin kami batasi sesi pertama ini 3 orang dulu, nanti akan dijawab oleh narasumber, begitu ya. Yang pertama, pertanyaan atau diskusi dari Bapak Fahrul tadi terkait dengan ada beberapa celah hukum, lalu bagaimana cara atau mengantisipasinya. Mungkin bisa dijawab kepada Kemendagri. Lalu yang kedua terkait dengan status kepegawaian. Tadi ada pertanyaan dari Bapak Adam Yusuf dari Gorontalo. Nah, terkait dengan aduan yang saat ini boleh dikatakan tadi massal seperti itu, banyak. Oleh karena itu kami juga mengundang dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, lalu pertanyaan yang spesifik dari Bapak Adam Gorontalo terkait dengan laporan di Ombudsman mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Dahlena. Kami akan meminta Ibu Dahlena terkait dengan tadi rekan Adam Yusuf ada 170. Yang bersangkutan ini, beliau ini adalah koordinator begitu ya. X ya. Ya, ex-koordinator yang pernah menyampaikan aduan atau dumas kepada Ombudsman Republik Indonesia terkait dengan pemberhentian yang tadi mohon maaf kolosal begitu, kayak film saja ya. Baik, waktu dan kesempatan silakan Ibu Dahlena untuk menanggapi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nyoto. Terima kasih Pak Adam atas masukannya. Pertama tadi soal data ya. Betul kami sudah mengkonfirmasi kembali bahwa datanya ada sekitar 177 ya Pak ya, lebih kurang yang diberhentikan secara massal. Nanti kami akan pastikan kembali Pak datanya ini, terima kasih atas masukannya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saat ini proses penanganannya sampai di mana? Tadi pertanyaan demikian. Kami akan koordinasikan lebih lanjut bagaimana penanganannya, mudah-mudahan segera dapat penyelesaian begitu ya Pak ya. Itu kaitannya dengan 2 hal tadi. Kemudian berikutnya kepada Pak Fahrul Azim, tadi saya menggarisbawahi tadi yang disampaikan, minim sekali peraturan berkaitan dengan perangkat desa yang masuk dalam Undang-Undang Desa, rencana revisi Undang-Undang Desa. Ini menjadi perhatian kita, termasuk juga kami menginventarisir memang ada beberapa ruang yang sebetulnya bisa diperkuat dalam perubahan Undang-Undang Desa. Barangkali nanti hasil kajian ini akan menjadi masukan bagi pengambil kebijakan baik pemerintah maupun DPR nantinya. Tentu berbasis masukan dan kondisi faktual yang Bapak Ibu alami di lapangan, termasuk juga yang disampaikan kepada Ombudsman. Barangkali itu Pak Nyoto kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dahlena, dijawab tadi. Mungkin nanti secara khusus nanti kami akan menghubungi lalu bagaimana tindak lanjut upayanya. Memang sebagaimana disampaikan di undang-undang juga, di aturan kami juga memang memberikan informasi ini tetap ada ujungnya seperti itu. Nanti tindak lanjutnya kami akan segera menghubungi. Demikian.